Lengsernya rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS dari daftar prolegnas 2020 di DPR menyisakan banyak pertanyaan. Harapan agar publik terlindungi dari ancaman kekerasan seksual tidak serta-merta berjalan mulus. Nasib RUU ini masih pun menjadi perdebatan di kalangan elit maupun di masyarakat. Usulan RUU PKS awalnya dibahas kelompok sejak 2012. Kemudian pada 26 Januari 2016, usulan RUU PKS diusulkan ke DPR. Rapat pembahasan berlangsung panjang, dimulai pada 26 Oktober 2016 hingga 3 September 2019. 3 tahun selama pembahasan, banyak ahli yang hadir memberi masukan ke DPR. Pembahasan mereka fokus tentang bagaimana menyelesaikan masalah kekerasan seksual, perlindungan kepada anak dan perempuan, hingga ketentuan pidana. Pada awal Juli 2020, RUU PKS resmi dilengserkan dari prolegnas DPR. Komisi 8 dan Badan Legislatif DPR merasa sulit membahas rancangan aturan ini. Mereka menggeser RUU PKS menjadi bagian dari prolegnas 2021. Bila melihat data kekerasan terhadap anak dan perempuan, angkanya cukup mencengangkan. Kondisi ini semestinya menjadi perhatian yang sangat serius. Komnas Perempuan mencatat adanya kenaikan angka kekerasan yang dialami perempuan di Indonesia setiap tahunnya. Bentuk kekerasan yang diterima bervariasi, baik fisik maupun kejahatan seksual online. Jadi kalau kita melihat tren kekerasan terhadap perempuan di Indonesia, ini sebenarnya Komnas Perempuan sudah melakukan rilis rutin ya setiap tahun yang dinamakan dengan CATAHU, catatan tahunan Komnas Perempuan. Nah, dari catatan tahunan itu kemudian kita bisa melihat sebenarnya tren kekerasan terhadap perempuan itu ya cukup tinggi. Misalkan untuk tahun 2020 saja pada bulan Januari hingga Mei ya yang sudah kita rekap gitu ya banyak angkanya itu mencapai 542 kasus. Nah, kekerasan terhadap perempuan itu ada di ranah domestik dan di mana 170 kasus atau 24%-nya itu adalah kasus kekerasan seksual. Bentuknya itu semakin akhir ini semakin bervariasi ya atau semakin bentuk kekerasannya semakin bermacam-macam. Misalkan ada kasus kekerasan seksual berbasis online gitu ya, itu juga kita terima. Jadi kita menerima laporan. Kekerasan seksual juga mengancam banyak anak di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian yang serius bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dari data yang dimiliki, pemerintah melihat bahwa ancaman kekerasan seksual rentan terjadi kepada anak perempuan. Kalau saya melihatnya kalau dari sisi dari sisi perlindungan anak, kita misalnya mencatat tentang survei nasional pengalaman hidup anak dan remaja, bahwa misalnya di tahun 2015 itu kita melakukan survei itu dari ada misalnya 11 ribuan. Ada 11.410 responden yang kita coba dalami gitu, lalu kemudian dari situ kita memperoleh peta tentang kekerasan emosional, kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Anak di usia 13-17 tahun misalnya, anak perempuan, 3 dari 5 anak perempuan itu mengalami kekerasan emosional. Perempuan, kalau untuk yang laki-laki 1 dari 2 anak laki-laki mengalami kekerasan emosional. Temuannya seperti itu. Lalu kemudian secara fisik misalnya yang itu 1 dari 5 anak perempuan dari 11.410 itu. Yang laki-lakinya di usia itu ada 1 berbanding 3. Nah, yang kekerasan seksual itu 1 dari 11 anak perempuan mengalami kekerasan seksual gitu, dan 1 dari 17 anak laki-laki itu mengalami. Jadi peta dari kekerasan
yang dihadapi oleh anak-anak Indonesia, tentu anak-anak perempuan menjadi pihak yang sangat rentan gitu terhadap terjadinya kekerasan. Tingginya angka kekerasan seksual kepada perempuan dan anak membuat Komnas Perempuan mendorong agar RUU PKS bisa dibahas lebih lanjut di DPR. Peran pemerintah diperlukan untuk mendukung kehadiran RUU PKS demi melindungi para korban. Jadi kita berharap ya, dari Komnas Perempuan itu berharap kepada para Bapak Ibu yang duduk di DPR RI ini untuk memastikan bahwa ini tidak ditunda lagi gitu ya. Kalau masuk di dalam Prolegnas 2021 ya kita berharap sangat untuk tidak ditunda, karena ini PR yang sudah lama ini. Kami berharap dari Komnas Perempuan itu mendorong pemerintah untuk melakukan langkah-langkah proaktif ya di dalam mendukung RUU PKS ini, karena tidak ada lagi celah untuk mengatakan bahwa ini bisa ditunda lagi sebenarnya, karena kasus kekerasan seksual kecenderungannya semakin hari semakin meningkat dan polanya juga semakin bervariasi. Ini yang harus kita lindungi. Nah, kalau sistemnya ini sudah tidak bagus gitu ya, tidak akses, ini kan kemudian para pelaku kekerasan seksual itu akan melihat ini adalah peluang gitu ya, peluang yang ampuh bagi para pelaku kekerasan seksual untuk melakukan. Jadi kenapa RUU PKS penghapusan kekerasan seksual ini menjadi sangat urgen, menjadi sangat mendesak, itu ya karena begitu, Mas. Pentingnya harapan kehadiran RUU PKS demi melindungi korban menjadi tujuan utama. Dalam perjalanannya, banyak kendala terjadi. Perdebatan antara kelompok masyarakat salah satu yang menjadi sorotan. Bagi kelompok pendukung, tujuan kehadiran ini memiliki urgensi tinggi. Mereka berkaca pada jumlah kasus kekerasan seksual yang terus naik di Indonesia. Sedangkan kelompok masyarakat yang menolak, mereka beranggapan bahwa RUU PKS terlalu masuk pada ranah privat. Di samping itu, ada dugaan bahwa RUU ini secara tidak langsung dirasa melegalkan kehadiran kelompok LGBT yang selama ini ditentang banyak masyarakat Indonesia. Bagi pakar hukum tata negara Bivitri Susanti, kehadiran RUU PKS melengkapi aturan kekerasan seksual yang masih terpencar dalam undang-undang. Kalau dikatakan hanya mengurus KDRT sebenarnya keliru. Karena justru ini jauh lebih luas dari KDRT. Kalau KDRT-nya saja sudah ada loh undang-undangnya. Jadi keliru berat kalau misalnya jadi takutnya karena itu. Karena justru RU ini ingin seperti tadi saya katakan memasukkan banyak ketentuan mengenai kekerasan seksual yang sekarang masih terpencar-pencar di berbagai undang-undang. Salah satunya Undang-Undang PKDRT tadi. Kalau misalnya diperhatikan lagi pasal-pasalnya, jadi saya khawatir banyak yang berpandangan-pandangan seperti itu sebenarnya belum baca utuh. Karena memang agak tebal ya ini undang-undang RUU-nya ya. Penolakan keras hadir dari Majelis Ulama Indonesia. Mereka melihat sebenarnya Indonesia saat ini sudah lengkap memiliki aturan dalam RUU PKS. MUI justru mendorong publik dan penegak hukum agar undang-undang yang berkaitan dengan kekerasan seksual lebih dimaksimalkan. Apa yang dibutuhkan oleh perempuan itu hari ini, apakah tidak terjawab di undang-undang yang sekarang? Kan gitu pertanyaan. Bagaimana mungkin yang namanya perkosaan tidak dilindungi di negara kita? Ya, mau dia perempuan, mau dia laki-laki, selama siapapun yang diperkosa hari ini, ya dia nggak perlu RUU penghapusan kekerasan seksual. Bahkan di hukum Belanda sudah ada hukumnya, gitu ya kan? Nah, jadi orang-orang tuh kadang-kadang diberikan judul-judul kayak isu-isu kayak gini, iya kita butuh gitu. Padahal kita balik. Justru adanya undang-undang ini belum tentu juga dilaporin, belum tentu juga bisa. Kan cukup banyak undang-undang ada tapi mandul, ya kan? Undang-undang ada tapi tidak bisa dilaksanakan. Gitu. Semua kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan oleh kawan-kawan yang mengusulkan RUU ini, itu seharusnya dikuatkan di RUU KUHP ya Belanda, dan sudah kemudian mengadopsi apa-apa yang dikhawatirkan oleh RUU penghapusan kekerasan seksual. RUU penghapusan kekerasan seksual ini judulnya bagus sebenarnya, penghapusan kekerasan seksual gitu ya. Tapi kemudian rancangan undang-undang ini kan melegalkan LGBT, itu keliru. Tapi undang-undang ini adalah membuka pintu perjuangan lebih lanjut bagi gerakan LGBT. Karena itu banyak pondasi-pondasi masalah kesetaraan gender
yang istilahnya di undang-undang ini ya diskriminasi gender. Kemudian juga relasi kuasa. Nah, poin 1C. Jadi bahwa diskriminasi gender lahir dari konstruksi sosial budaya yang menempatkan perempuan lebih rendah dalam relasi kuasanya dengan laki-laki yang menyebabkan perempuan menjadi objek kekerasan seksual. Ini kalimat yang memang jauh dari nilai agama ini. Ya, jadi menuduh agama sebagai sumber diskriminasi. Terkait tuduhan melegalkan LGBT, Bivitri mendorong kelompok masyarakat penolak lebih mendalami lagi isi konten dalam RUU PKS. Kalau saya melihat begini, kelompok-kelompok yang konservatif tadi, ya kan agamanya macam-macam ya, konservatif itu semua agama lah kalau menurut saya sih, melihatnya hanya sepotong gitu. Jadi menurut saya harusnya kita lihatnya itu tadi, tujuannya itu kekerasan seksual gitu. Jadi seperti yang saya katakan soal apakah itu berarti LGBT jadi boleh? Tetap undang-undang ini tidak membolehkan LGBT, tapi undang-undang ini memberi kerangka hukum karena kenyataannya memang ada kasus pelecehan ataupun kekerasan seksual antara laki-laki kepada laki-laki. Kondisi pro dan kontra juga mendapat tanggapan dari Komnas Perempuan. Mereka menduga ada pihak yang dengan kepentingan tertentu menjegal RUU PKS untuk disahkan menjadi undang-undang. Sebenarnya kan kalau yang tadi disampaikan soal misalkan RUU PKS ini mengandung liberalisasi anti Pancasila, ya itu kan isu di luar. Jadi masyarakat tidak membaca secara detail, secara jernih draftnya. Masyarakat kita sekarang itu lebih suka cepat menangkap rumor itulah daripada fakta gitu. Dan itu kemudian banyak pihak-pihak berkepentingan memainkan itu, menyampaikan berita-berita yang sebenarnya tidak berdasarkan pada fakta. Tugas masyarakat dan juga tugas negara sebenarnya juga itu memberikan sosialisasi yang secara objektif terkait dengan RUU PKS ini. Dan kalau Komnas Perempuan melakukan edukasi publik terkait dengan betapa pentingnya RUU PKS ini segera disahkan menjadi undang-undang. MUI memiliki pandangan tersendiri mengapa RUU PKS sebaiknya tidak diperlukan masyarakat. Ada 8 pasal dalam RUU PKS yang disoroti MUI. Bagi MUI, justru masyarakat memerlukan RUU Ketahanan Keluarga dibanding RUU PKS. Dengan aturan itu harapannya keluarga menjadi pondasi membentuk karakter dan melindungi anak-anaknya dari bahaya kekerasan seksual. RUU Ketahanan Keluarga saat ini sudah dalam tahap pembahasan di Balik DPR. Indonesia nggak butuh RUU penghapusan kekerasan seksual. Indonesia butuh rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Supaya keluarga-keluarga Indonesia ini semakin dikuatkan. Jangan sampai malah dijauhkan dari orang tuanya. Jadi bayangkan ketika orang tua memaksakan pakaian yang sopan kepada anaknya, pemaksaan itu sendiri itu sudah disebut sebagai kekerasan seksual. Karena kekerasan terhadap apa yang disenangi terhadap jenis pakaian seseorang. Padahal orang tua itu berhak memberikan bimbingan kepada anak-anaknya. Ya. Polemik pembahasan RUU PKS di DPR juga mengalami perdebatan yang sengit. Dua fraksi menolak keras kehadiran rancangan aturan ini. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional merupakan dua partai yang paling keras bersuara penolakan terhadap kehadiran RUU PKS. Partai Keadilan Sejahtera menolak berkomentar terkait lengsernya RUU PKS dari Prolegnas 2020. Jazuli Juwaini sebagai ketua fraksi menyerahkan pembahasan tersebut kepada Komisi 8 DPR. Sulitnya lobi antara fraksi di DPR dirasakan betul politikus Partai Nasdem Taufik Basari. Dia menyebut terjadi perubahan pengusul RUU PKS. Semulanya, Partai Nasdem tercatat sebagai pengusul. Belakangan, berganti menjadi Komisi 8 DPR dan berakhir pada lengsernya RUU PKS
dari Prolegnas 2020? RUU ini terlihat seperti diombang-ambingkan. Ya kalau kita lihat dari perjalanannya kan, ketika penyusunan Prolegnas sebenarnya yang berbicara soal RUU PKS ini baru fraksi Nasdem sendirian, dan waktu itu saya pun juga agak sedikit berdebat ya, menekan lah ya ketika dalam penyusunan Prolegnas untuk mengingatkan ini jangan sampai nggak masuk loh, ini kita penting loh untuk RUU ini ya, sampai ketika melakukan ada koordinasi dengan komisi-komisi termasuk juga Komisi 8, ternyata Komisi 8 juga memasukkan RUU penghapusan kekerasan seksual dalam list usulan dari Komisi 8 meskipun berada di urutan ketiga. Ketika rapat di Balek dan diputuskan di Balek, itu RUU PKS statusnya bukan status dari usulan Komisi 8. Bahkan waktu itu saya mengingatkan ya, ketika Komisi 8 menarik pada saat awal Desember, akhir November, awal Desember, ketika pembahasan itu, saya ingatkan kepada teman-teman yang hadir di rapat balik tersebut bahwa jangan lupa, ini ketika Komisi 8 mengeluarkan ini bukan berarti dia hilang dari Prolegnas loh, karena dari awal kan kita sudah sepakati fraksi Nasdem mengusulkan ini, jadi tetap masuk dalam Prolegnas. Karena saya memang sudah membaca ada keinginan-keinginan untuk mengeluarkan ini dari Prolegnas, tapi dikawal terus akhirnya tetap masuk. Sepertinya memang ada pihak-pihak yang tidak berkenan ya terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual ini. Hambatan terhadap RUU penghapusan kekerasan seksual ini ada. Ya, jadi ya kita harus hadapi, ya kita harus kawal terus ya, supaya harapan kita semua agar kita punya undang-undang yang bisa melindungi korban kekerasan seksual ini bisa terwujud. Ketua Komisi 8 Yandri Susanto mengakui tidak mudah membahas RUU PKS. Politikus Partai Amanat Nasional itu juga beranggapan bahwa RUU PKS perlu pembahasan yang panjang lantaran menyangkut ranah privat. Untuk itu, Komisi 8 DPR lebih memprioritaskan RUU bencana di tengah kondisi pandemi virus corona saat ini. DPR itu kan kalau dilihat dari long list prioritas kan banyak sekali, di atas 50 rancangan undang-undang. Tapi faktanya kan nggak banyak juga yang selesai. Fakta nggak selesai itu bukan karena dari DPR juga, ya dari pemerintah. Karena tahu memang muatan undang-undang itu sangat terasa akibatnya kalau disahkan oleh siapapun. Karena situ banyak tumpangan kepentingan, banyak tafsir. RUKP udah berapa? Udah 70 udah kalau dibahas di DPR itu nggak selesai. Nah apalagi ini RUU PKS sangat private, ya kan? Menyangkut perilaku pribadi, menyangkut perilaku orang di kamar, kira-kira gitu kan? Mengatur persoalan perilaku seksual orang. Ini juga berat. Nah, maka sekali lagi kami melihat prioritas itu, ya namanya prioritas, ya kan? Dilihat dulu dong. Sekarang kan bencana, COVID. Nah, masa sih kami lagi COVID bahas RUU PKS, nggak bahas undang-undang bencana. Kita lucu. Nah, jadi bukan kami bilang banget, enggak. Itu tetap nanti akan kami menjadikan suatu PR yang sungguh-sungguh untuk kita selesaikan, tapi kan tidak buru-buru. Sementara ada undang-undang yang harus kita selesaikan, yaitu undang bencana. Tuh. Jadi bukan kami buang badan, tapi kesepahaman bahwa balik menarik itu dari Prolegnas juga tidak kami hadang atau tidak kami bantah. Yaitu menjadi semacam kesepahaman bersama lah. Tapi karena ini aja dikeluarkan aja, kontroversinya banyak sekali. Asal sih nggak jelas nih, misalnya apa nih membatalkan RUU PKS ini udah penting banget, ini ada juga udah tepat banget yang dibatalkan itu, ya kan? Kalau dibilang sulitnya, itu kan kita bisa duduk bersama, Mas. Jadi antara DPR, pemerintah dengan masyarakat, juga Komnas Perempuan bisa duduk bersama, mana kira-kira hal-hal yang menurut mereka dan menurut kita masih belum jelas dan itu bisa kita diskusikan begitu ya. Jadi saya pikir itu menjadi sangat penting. Negara itu ada kan untuk melindungi warganya gitu ya. Dan RUU PKS atau Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini merupakan salah satu alat untuk melindungi warganya, melindungi warga negara. Jadi
ini kan aspek hak asasi manusianya. Jadi sebenarnya negara berdiri ini kan sebenarnya yang harus diutamakan bagaimana melindungi manusianya kan. Jadi kalau kemudian undang-undang RUU PKS itu kemudian dikalahkan misalkan dengan undang-undang Minerba dan lain sebagainya, saya pikir itu kebalik begitu ya. Justru kebalik. Justru manusianya itu dulu yang harus diselamatkan, diamankan gitu. Negara dan juga DPR harus bisa melihat dengan lebih jernih dan lebih adil gitu ya. Mana sebenarnya harus didahulukan, manusianya atau yang lainnya gitu. Manusia ini kan yang lebih penting.